Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harga Seorang Anak. Firman Tuhan terambil dalam Markus 9 ayat 37 dikatakan, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku." Dalam Markus 10 ayat 14 dikatakan, "Biarkanlah anak-anak datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka." Dalam Matius pasal 18 ayat 10 dikatakan, "Jangan menganggap rendah seorang anak, karena ada malaikat di sorga yang selalu memandang dari atas." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami meyakini dan kami menghargai bahwa anak adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan keluarga yang ada di dalam kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan apakah anak adalah anugerah, apakah anak adalah justru menjadi beban, kerepotan, dan menjadi persoalan dan masalah? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Tatkala anugerah, anak disebut sebagai anugerah, dan anak disebut sebagai beban, anak disebut sebagai problem dan masalah yang justru menghambat kehidupan pribadi masing-masing, sehingga sebagian orang memilih untuk tidak mau menikah supaya dia punya kebebasan secara pribadi tanpa dibebankan dengan kehadiran seorang anak di dalam keluarga. Dan itu adalah pilihan yang terjadi yang semakin besar persentasenya di dalam dunia modern sekarang. Kita melihat semakin maju negara, justru tingkat kelahiran itu semakin kecil. Kemudian pada akhirnya negara tersebut kekurangan tenaga muda, kekurangan generasi usia muda. Lama-lama di dalam satu negara usianya menua semuanya. Mengapa? Karena tidak mau punya anak. Pertanyaannya diulang kembali, apakah anak itu adalah sebuah anugerah atau anak itu adalah sebuah masalah dan beban dalam kehidupan? Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang tujuan dan fungsi hidup setiap umat manusia, maka tatkala orang salah memilih tentang tujuan dan fungsi hidup, maka juga akan kemudian menjadi berbeda memandang apa yang namanya itu anak. Apakah anak adalah anugerah atau anak itu adalah persoalan dan masalah? Kalau kita melihat ada banyak orang tua yang kemudian mensyukuri anaknya. Saya bersyukur dengan anak saya bisa bertumbuh dengan baik. Anak saya bisa menghargai orang tua. Anak saya menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang beriman, menjaga pergaulannya. Kalau kita berbicara tentang hal tersebut, maka anak akan menjadi anugerah, anak akan menjadi musibah, dan persoalan hidup sangat bergantung juga kondisi tersebut ditentukan oleh orang tua sendiri. Kalau kita menginginkan anak sebagai anugerah yang memang diberikan oleh Tuhan, terlahir dalam keluarga kita yang firman Tuhan katakan, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Dan jangan menganggap rendah seorang anak, karena ada malaikat di surga yang selalu memandang dari atas." Bagaimana anak bisa menjadi masalah? Ketiga ayat ini memberikan sebuah jawaban. Tatkala kita membiarkan anak-anak itu kita halangi datang kepada Tuhan, maka anak bisa jadi musibah. Tatkala anak-anak itu kita anggap rendah, berarti anak itu tidak dihargai. Firman Tuhan berkata apa? Jangan anggap rendah seorang anak. Apa makna daripada kata jangan anggap rendah seorang anak? Banyak anak-anak bermasalah, justru persoalannya dimulai dari titik ini. Anak dianggap rendah, artinya anak tidak dihargai. Tatkala orang tua mengucapkan kata-kata kasar, tatkala orang tua tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pengasuhan secara lembut, secara bertanggung jawab, secara bijaksana, tatkala orang tua kemudian tidak memberikan keteladanan hidup, ini adalah bentuk daripada orang tua tidak menghargai anak. Apa jadinya anak yang dibesarkan daripada lingkungan di mana orang tuanya toksik kepada anaknya, di mana orang tuanya menunjukkan keteladanan hidup yang buruk kepada anaknya, di mana orang tua menganggap rendah kepada anaknya, dan di mana anak-anak itu tidak dibawa kepada Tuhan, bahkan dihalang-halangi, tetapi anak lebih dibawa kepada keinginan orang tuanya sendiri. Kalau engkau tidak mengikuti kata orang tua, tidak mengikuti kata papa mama, maka kamu anak durhaka. Sementara firman Tuhan mengajarkan
Kita harus membawa setiap anak itu datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan, hidup dalam Tuhan. Bukan datang kepada orang tua, bukan menghormati orang tua. Sekalipun firman Tuhan mengajarkan, tapi makna yang sesungguhnya menghormati orang tua adalah relasi dengan manusia yang namanya orang tua. Tapi dari 10 hukum dan 2 hukum yang utama yang kemudian diringkaskan, yang pertama adalah tidak boleh menghormati Tuhan, lalu kemudian hanya memikirkan menghormati orang tua. Karena yang namanya menghormati orang tua seringkali dipaksakan menghormati dalam keberdosaan demi kepentingan kita, demi ego kita, demi ketundukan anak, punya ketundukan penuh kepada setiap kita masing-masing. Sehingga semuanya dari tindakan-tindakan berdosa kembali kepada persoalan awal. Apakah anak adalah anugerah? Apakah anak adalah masalah? Dan apakah anak adalah musibah? Sangat tergantung bagaimana kita membentuknya. Sekalipun kita tahu anak punya kehendak bebas untuk menentukan dan memilih. Tetapi kalau kita belajar teori pengasuhan, bahwa bagaimana ayah, bagaimana ibu, maka anaknya pun akan jadi seperti apa. Kalau ayah dan ibunya adalah pohon rambutan, anaknya akan jadi buah rambutan. Kalau ayah dan ibunya adalah pohon mangga, maka anaknya akan jadi buah mangga. Lalu biji mangga, biji rambutan itu tatkala kemudian ditanam kembali ke dalam tanah, maka dia akan menghasilkan jenis yang sama. Itu yang disebut dengan bobot, bebet, dan bibit. Sehingga orang tua adalah pribadi yang sangat dan paling bertanggung jawab. Apakah akan menjadikan anak sebagai anugerah yang bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan luar biasa di dalam rancangan Tuhan yang membanggakan kita, atau anak menjadi sebuah problem dan masalah dan menjadi musibah, sangat tergantung kepada orang tua. Mungkin sebagian kita tidak percaya, itu bagaimana mungkin kesalahan anak ditanggungkan kepada kita. Tetapi kalau kita sudah melakukan semuanya dengan baik, apa yang firman Tuhan katakan, kemudian anak salah jalan, sama seperti kisah tentang anak yang hilang. Tapi kasus seperti ini adalah kasus yang sangat langka. Tetapi mayoritas dan persentase yang paling besar, bagaimana cara pengasuhan anak, itu akan menghasilkan anak menjadi anugerah, atau anak itu akan menjadi masalah, problem, dan menjadi musibah. Maka di tangan kita lah, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kita berlutut di hadapan Tuhan, agar anak dan cucu yang dibesarkan dalam keluarga kita, mereka menjadi anak-anak anugerah, bukan menjadi anak-anak masalah, bukan menjadi anak-anak problem, dan bukan menjadi anak-anak musibah. Dengan demikian, sewaktu kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, bawalah anak-anak dan cucu kita kepada Tuhan, jangan menghalang-halangi. Sambutlah anak itu di dalam namaku, sehingga ia juga sedang menyambut aku. Dan ingat, setiap anak jangan dianggap rendah, karena ada malaikat di sorga yang selalu memandang dan menjaga anak-anak itu. Catatan dalam Matius 18 ayat yang ke-10. Dan ayat Amsal 22 ke-6 dikatakan, didiklah anak atau orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya di masa tuanya ia tidak menyimpang. Mari kita jadikan anak dan cucu kita sebagai anak-anak anugerah dan bukan anak musibah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.